الله نحمده ونستعينه ونستغفره. Jazakallahu khairan. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita. Kemarin kita telah selesai dari bab al-khawf minasyirk, takut dari kesyirikan. Dan sudah mulai masuk ke bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Namun kita akan bacakan dulu faidah-faidah yang bisa dipetik dari bab al-khawf minasyirk, takut dari syirik. Penulis buku Syekh Muhammad At-Tamimi, fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan, yaitu faidah. Al-ula al-khawf minasyirk, yaitu takut terhadap kesyirikan. Dan memang sudah selayaknya ibu-ibu untuk kita takut kepada kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Siapapun yang mati dalam keadaan dia berbuat syirik, nggak bakalan dimaafkan oleh Allah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni perbuatan syirik. Artinya kalau mati di atas kesyirikan dan tidak mau taubat. Ya. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, kesyirikan itu sumber berbagai macam malapetaka. Ya, sebagaimana sudah kita pernah jelaskan. Yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah mengadab kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, kaum Thamud. Demikian pula kaum-kaum yang terdahulu, akibat apa ibu-ibu sekalian? Itu akibat kesyirikan mereka. Maka ibu-ibu, orang yang merasa aman dari syirik, akibat daripada dia tidak paham tentang bahaya syirik. Kita itu, Bu, ya, lebih khawatir terhadap diri kita untuk jatuh kepada kesyirikan, Bu. Lebih khawatir dari berita katanya bakalan terjadi mega trust, ya, gempa bumi sampai 8 skala Richter atau 9 yang mengakibatkan tsunami. Kadang ketika kita mendengar berita-berita menyeramkan itu, kita ketakutan, khawatir. Tapi kita tidak pernah khawatir kalau kita bakalan kena kesyirikan. Padahal kesyirikan itu lebih berhak untuk kita khawatir darinya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, asalnya faedah yang kedua. An-riya minasyirk. Bahwa riya termasuk syirik. Tapi itu syirik kecil ya, bukan syirik besar.
Wa annahu minasyirkil asghar. Ini yang ketiga. Waria termasuk syirik kecil. Tapi ibu, jangan pernah kita tertipu dengan kata-kata kecil. Karena syirik yang kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Lebih berat daripada zina, lebih berat daripada makan riba, ya. Lebih berat daripada korupsi, ria, pengen dilihat orang, ya. Banyak orang menganggap bahwa korupsi itu lebih berat, seakan-akan itu dosa yang paling berat sudah. Ya, padahal ria itu lebih berat lagi, ibu-ibu sekalian. Orang yang sholat kelihatannya masya Allah beramal soleh, tapi ternyata hatinya pengen dilihat orang gitu kan. Itu berat ibu di mata Allah. Kenapa? Karena itu termasuk syirik. Makanya sebagaimana sudah kita jelaskan ibu, pelaku ria itu yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka itu pelaku ria, ibu sekalian, sebelum yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Faedah yang keempat, annahu akhwaf ma yukhafu minhu ala salihin. Bahwa ria itu adalah sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa orang-orang soleh. Nah, ini orang soleh ini ibu, penyakitnya terkadang di situ, ria. Ada yang ikhlas tapi kena ujub, nah sombong, tertipu dengan banyaknya amal. Maka dari itu ibu, ketika kita beramal soleh, ya pastikan hati kita kosong dari ria. Kalau ternyata kedatangan ria, tolak ya ibu sekalian. Semaksimal mungkin, jangan dibiarkan ria itu ya ada di hati kita. Akibatnya bukan hanya ditolak amal kita, Bu, tapi juga kita mendapatkan dosa berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah qurbul jannati wan nar. Faedah yang kelima, bahwa surga dan neraka itu sangat dekat. Ya. Orang yang mati di atas tauhid masuk surga. Dan orang yang mati di atas syirik masuk neraka. Maka kalau kita ingin masuk surga, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Ya. Tapi kalau kita tidak peduli, kita berbuat kesyirikan, ingat, azab Allah keras. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan ia surga, tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik, ibu sekalian. As-sadisah yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid. Dekatnya surga dan neraka disebutkan dalam satu hadis yang tadi yang sudah kita sebutkan. Kata Rasulullah SAW, man laqiyallah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang meninggal bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, maka ia pasti masuk surga. Dan siapa yang bertemu dengan Allah yaitu meninggal dalam keadaan ia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia pasti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita jangan pernah menganggap remeh, Bu. Terkadang kita menonton film misalnya, ternyata di film itu ada kesyirikan. Terus hati kita nggak mengingkari, bahaya itu. Orang yang takut, ya, hatinya jatuh kepada kesyirikan, ketika melihat kesyirikan dia langsung ya lari dari kesyirikan, ibu-ibu sekalian. As-sabi'ah, faedah yang ketujuh, annahu man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar walau kana min a'badin nas. Bahwa orang yang meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah, ia pasti masuk neraka walaupun dia orang yang banyak beribadah. Ibadahnya banyak,
hajinya udah 60 kali, umrohnya bolak-balik tiap bulan, sedekahnya banyak, puasanya banyak, sholat malamnya rajin, tapi dia berbuat syirik. Maka ibu-ibu, percuma itu. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik, batal amalmu. Batal amalnya, Bu. Percuma. Ya. Athamina, faedah yang ke-8. Al-mas'alatul azimah su'alul khalil lahu wa libanihi wiqayata ibadatil athnam. Faedah yang ke-8, yaitu permintaan yang agung dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa itu, Bu, permintaannya? Yaitu agar dijauhkan dari menyembah berhala. Ini, Bu, doa yang penting sekali untuk kita minta kepada Allah. Di mana Nabi Ibrahim berkata, wajannubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku, keturunanku untuk menyembah berhala, ya Allah. Jangan lupa, Bu, dalam sholat kita berdoa dengan doa ini, Bu. Jangan lupa di saat-saat yang waktu-waktu yang mustajab untuk minta kepada Allah dengan permintaan ini, Bu. Wajannubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Ya. At-tasi'ah yang ke-9. I'tibaru bihalil akthar. Bahwa yang ke-9, ya, bahwa kebanyakan orang berbuat syirik. Di mana Allah berfirman, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Dan memang benar, ibu-ibu. Ya, banyak orang yang jatuh kepada kesyirikan, Bu. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah matahari. Ya, padahal itu semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita diberikan hidayah oleh Allah, Bu, untuk hanya beribadah kepada Allah saja, Bu, hanya untuk menghambakan diri kita kepada Allah saja, wallahi itu hidayah yang sangat mahal. Ya, lebih mahal daripada dunia dan seisinya, ibu sekalian. Makanya kalau kita sudah dikasih oleh Allah hidayah kepada tauhid, pertahankan, Bu, pertahankan. Karena itu sangat mahal sekali, ibu sekalian. Faedah yang ke-10 al-asyirah. Fi tafsir la ilaha illallah. Itu penafsiran tentang ucapan la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah, sebagaimana sudah kita jelaskan, mengandung nafi peniadaan dan isbat penetapan. Meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Dan menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Itulah makna daripada la ilaha illallah. Karena la ilaha artinya apa? Tidak ada ilah. Apa itu ilah? Ilah itu artinya ma'bud, yang diibadahi. Ya. Tidak ada ilah, artinya tidak ada yang diibadahi dengan benar. Illallah, kecuali Allah saja. Yang lain gak benar. Yang lain gak berhak diibadahi, ibu-ibu sekalian. Al-hadiyata asyarah, fadilatu man salima minasyirk. Faedah yang ke-11. Keutamaan orang yang selamat dari syirik. Subhanallah, ini keselamatan yang paling luar biasa.
Kalau kita selamat dari COVID, alhamdulillah. Kita selamat dari kecelakaan, alhamdulillah. Kita selamat dari bencana, alhamdulillah. Tapi itu semua keselamatan yang kecil. Yang paling besar itu, Bu, selamat dari kesyirikan, Bu. Wallahi, selamat dari kesyirikan sampai mati kita, itu keselamatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, Bu. Tidak bisa. Iya. Karena banyak di antara kita untuk menyelamatkan hati dari kesyirikan itu berat, Bu. Mungkin kita selamat dari syirik besar, tapi nggak selamat dari syirik kecil. Ria. Ya. Karena ria ini, Masya Allah, sebutkan dalam hadis itu ya, akhfa min dabibin namal, lebih tersembunyi dari langkah semut itu, Bu. Ya. Maka kita dari itu, Bu, setiap kita wajib selalu memeriksa dan mengawasi hati kita ini, Bu. Apakah di hati kita ada kesyirikan atau tidak? Baik, Ibu, kita lanjutkan bab ad-du'a ila syahadat la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Setelah dibawakan ayat dalam surat Yusuf ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menafsirkan ayat ini. Allah berfirman, katakan, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Kata beliau, li'anna du'ata ilallah yanqasimu ila qismain. Karena orang yang berdakwah itu ada dua, Bu. Yang pertama, da'in ilallah, yaitu orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah, agar mengagungkan Allah, agar mengagungkan syariat Allah, agar mentauhidkan Allah. Maka inilah yang benar. Ada yang kedua, da'in ila ghairihi, yaitu yang berdakwah menyeru kepada selain Allah. Ya, mengajak manusia kepada selain Allah, mengajak untuk menyembah selain Allah, atau mengajak untuk mengagungkan individu tertentu, kiai tertentu, mazhab tertentu, atau mengajak kepada sebuah pemikiran yang tidak sesuai dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ini jelas dai-dai yang mengajak kepada api neraka, Ibu sekalian. Tabligh fadai ila Allah Ta'ala huwal mukhlis alladhi yuridu an yusilan nas ila Allah. Maka orang yang berdakwah kepada Allah adalah orang yang ikhlas dalam dakwahnya, di mana ia benar-benar mengajak manusia kepada Allah, supaya Allah yang ditauhidkan, supaya Allah yang diagungkan, bukan untuk mengkultuskan dirinya, bukan untuk supaya manusia, ibu-ibu sekalian, menghormati dirinya, tidak. Kalau dai yang ikhlas itu, ibu-ibu, dia nggak peduli orang menghormati dirinya atau enggak, terserah. Yang penting mereka mentauhidkan Allah. Alhamdulillah. Iya. Yang penting mereka mengagungkan Allah, bukan mengagungkan dirinya, bukan. Wadda'i ila ghairihi qad yakunu da'iyan ila nafsih. Yad'u ilal haqq li ajli an yu'azzam bainan nas wa yuhtaram. Sedangkan orang yang berdakwah kepada selain Allah, terkadang, kata Syekh Utsaimin, dia berdakwah kepada dirinya. Dia berdakwah kepada kebenaran, benar. Yang dia dakwahkan sesuai sunnah, betul. Tapi ternyata tujuannya supaya orang-orang mengagungkan dirinya, Bu. Supaya orang-orang menghormati dirinya.
supaya orang-orang menganggap dirinya ulama, ya. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau ternyata ada orang yang seperti ini, yang berusaha bagaimana namanya yang mencuat, bagaimana supaya namanya melambung, ya, sampai dia punya tim khusus untuk meninggikan nama dirinya. Maka hakikatnya dia berdakwah bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya, ibu-ibu sekalian. Walihada tajidu yaghdab idza lam yaf'alin nas ma amara bih. Oleh karena itu kamu dapatkan, kamu lihat orang seperti ini biasanya ngambek, marah kalau orang-orang tidak melaksanakan apa yang ia perintahkan. Ya. Wala yaghdab idza irtakabu nahyan a'dham minhu. Tapi dia tidak marah kalau manusia melakukan perbuatan yang terlarang. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya dia berdakwah supaya orang menghormati dirinya, mengagungkan dirinya. Insya Allah ibu-ibu, ustadz-ustadz yang berdakwah kepada tauhid, ya, dia tidak suka orang-orang untuk menghormati dirinya, nggak suka. Yang dia inginkan adalah orang-orang mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Saudaraku seiman, waqad yakunu da'iyan ila ra'isihi. Dan terkadang orang yang berdakwah kepada selain Allah itu ternyata berdakwah kepada pemimpin, ya, perkumpulannya. Berdakwah kepada apa? Ya, pemikiran pemimpinnya. Bagaimana kita lihat ibu, ya, ada kelompok misalnya jamaah tabligh mendakwahkan kepada pemikiran pendiri jamaah tablignya. Ikhwanul Muslimin mendakwahkan kepada pemikiran pendirinya, Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb. Ya. Masing-masing kelompok, demikian pula ya, Hizbut Tahrir mendakwahkan kepada apa? Kepada pemikiran pendirinya, Taqiyuddin An-Nabhani. Berbeda dengan orang yang berdakwah kepada Allah. Yang mereka dakwahkan itu adalah yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi yang terbaik. Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tidak pernah mereka mengikatkan diri dengan ikatan-ikatan selain ya ikatan Allah dan Rasulnya. Iya. Fanatik mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kepada fanatik kepada ormas tertentu atau kepada kelompok tertentu, tidak. Ya. Makanya kalau kita dapati orang yang fanatiknya kepada kelompoknya, Ibu, itu hakikatnya dia berdakwah bukan kepada Allah, tapi ia berdakwah kepada kelompoknya itu. Ya, ibu-ibu sekalian. Waman da'a ila Allah thumma ra'an nas farina minhu fala yay'as. Orang yang berdakwah kepada Allah cirinya apa? Ketika orang-orang lari darinya, gak menerima dakwahnya, dia tidak putus asa. Ya. Dia tidak meninggalkan dakwah, tidak. Kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana saya menyampaikan risalah Allah. Orang mau terima, kalau diterima ya alhamdulillah. Gak diterima, ya saya tetap akan berdakwah kok. Ya. Karena tujuannya bukan karena ingin manusia ya menghormati dirinya, enggak sama sekali. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Unfud ala rislik, wa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, khairun laka min humurin na'am." Pergilah ya dengan tenang ya untuk mengepung musuh demi Allah. Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui kamu
itu lebih baik daripada unta merah. Ya. Fa idza da'a ila Allah falyakun ghadabuhu min ajli anna al-haqq lam yuttaba. Apabila ia berdakwah kepada Allah, hendaknya kemarahannya itu bukan karena orang tidak mengikuti dirinya, bukan. Tapi tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nggak mau mengikuti tauhid, lebih senang berbuat syirik. Nggak mau mengikuti sunnah, lebih senang berbuat bid'ah. Nggak mau mengikuti ketaatan, lebih senang berbuat maksiat. Ya. Maka kalau ibu, ya, saat kita ditolak dakwah kita dan kita tidak marah, tapi ketika manusia tidak peduli dengan agama Allah, maka kita jadi kesel, marah, maka itu tandanya marah kita karena Allah, Bu, bukan karena diri kita. Ya. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian beliau membawakan hadis Ibnu Abbas. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadat an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab akhrajah. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Ibu kenal siapa Ibnu Abbas, Ibu? Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Bu. Ya. Apa doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas, Bu? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan ia tafsir. Masya Allah. Bayangkan Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW, Ibu, supaya difaqihkan dalam agama, dan doa Rasulullah mustajab, supaya diajarkan tafsir. Maka Ibnu Abbas menjadi sahabat yang paling faqih di zamannya, Bu, dan paling paham tentang kitabullah. Ya. Dari Abdullah bin Abbas, dan Ibnu Abbas ini, Bu, termasuk sahabat kecil. Artinya ketika Rasulullah hidup, Ibnu Abbas masih kecil, Bu. Tapi Masya Allah, Bu, ya, Ibnu Abbas ini waktu kecilnya tuh, Bu, rajin banget nuntut ilmu, Bu. Ya, rajin beliau nuntut ilmu. Ketika Rasulullah sudah wafat, Ibnu Abbas mendatangi setiap sahabat. Untuk apa, Bu? Untuk mencatat hadis-hadis yang didengar oleh sahabat itu langsung dari Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Setiap sahabat didatengin sama Ibnu Abbas, Bu. Sampai pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas mendatangi seorang sahabat di siang hari. Ternyata sahabat itu lagi tidur siang di rumahnya. Maka Ibnu Abbas pun kemudian menunggu di depan rumahnya. Dan Ibnu Abbas ketiduran sambil menunggu. Sampai asar, si sahabat ini keluar rumah, didapatinya Ibnu Abbas sedang tidur di depan rumahnya.
Kata sahabat ini, subhanallah. Ada apa wahai anak paman Rasulullah engkau di sini? Kata Ibnu Abbas, aku datang sengaja ingin mengambil ilmu dari engkau. Allahu Akbar. Kata sahabat ini apa? Kenapa engkau tidak suruh saja orang, biar aku yang akan datang kepada kamu? Karena Ibnu Abbas ini kan termasuk ahli bait ya. Dan para sahabat itu sangat menghormati ahli bait Rasulullah SAW. Ibu-ibu sekalian. Tapi kata Ibnu Abbas apa? Tidak. Sesungguhnya ilmu ya hendaknya dihormati dengan cara mendatangi ahlinya. Maka Ibnu Abbas pun mencatat sampai-sampai disebutkan ibu-ibu, catatan hadis Ibnu Abbas itu wikra ba'ir, sepenuh unta. Sepenuh muatan unta, bayangkan. Makanya Ibnu Abbas terkenal dengan keilmuannya. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat tua, memuji Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Mas'ud? Lau kana Ibnu Abbas fi asnanina ma'asyarahum minna ahad. Kalaulah Ibnu Abbas usianya sama dengan kita-kita yang udah tua, tidak akan ada yang bisa menandingi ilmu Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ini maruk banget kalau nuntut ilmu tuh. Ya. Demikian pula kita seharusnya ibu. Kita berusaha didik anak-anak kita ini supaya cinta ilmu, supaya mau menuntut ilmu. Ya. Karena masalahnya di zaman sekarang ini Bu, banyak anak-anak remaja nih Bu, ya semangatnya nonton Bu, nonton media, TikTok, YouTube, Instagram. Akhirnya semangat menuntut ilmunya nggak ada. Mengkhawatirkan di zaman sekarang nih Bu. Banyak remaja-remaja itu, anak-anak muda itu nggak ada semangat menuntut ilmu sudah. Karena itu, akibat tontonan-tontonan itu, ya, akibatnya malah ilmu dilecehkan sama anak-anak muda zaman sekarang. Agama dianggap memberatkan sama anak-anak muda di zaman sekarang ini. Akibat itu, tidak dididik sama orang tuanya untuk mencintai ilmu Allah. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW mengirim Mu'ad ke Yaman. Siapa itu Mu'ad? Mu'ad bin Jabal, Bu. Mu'ad bin Jabal ini seorang sahabat yang masih muda di zaman Rasulullah SAW, tapi alim, Masya Allah. Ya, sangat berilmu. Dan faqih Mu'ad bin Jabal itu, Bu. Makanya Rasulullah SAW kirim Mu'ad ke Yaman untuk berdakwah. Ya. Orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah untuk berdakwah bukan sembarangan, Bu. Yang dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah itu orang-orang yang memang betul-betul keilmuannya luar biasa seperti Mu'ad bin Jabal. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan dan keistimewaan Mu'ad bin Jabal, Bu. Apa kata Rasulullah SAW? Mu'ad amamal ulama yaumal qiyamah biratwah. Iya. Mu'ad nanti pada hari kiamat di depan para ulama sejauh lemparan batu. Iya. Yang menunjukkan bahwa Mu'ad bin Jabal keilmuannya luar biasa, Ibu. Kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'ad ke Yaman, untuk apa? Berdakwah. Ini menunjukkan penting, Bu. Ya, harus ada pengiriman dakwah ke tempat-tempat yang di situ tidak ada ilmu dan ulama. Dan penting juga untuk apa? Mendidik ya, orang supaya jadi dai yang kokoh ilmunya, yang mapan ilmunya. Ya. Dan dai-dai ini yang akan dikirim ke tempat-tempat, ke pelosok-pelosok
yang kelak di situ akan mengajarkan manusia tentang tauhid, tentang sunnah, tentang ilmu Allah. Kita ini sangat butuh dai, Bu. Dai-dai yang mapan ilmunya, kuat keilmuannya, itu yang kita butuhkan, Bu. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'adz ke Yaman, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Hai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ternyata Rasulullah SAW, Ibu, memberitahu kepada Mu'adz siapa audien yang akan dihadapi oleh Mu'adz. Siapa yang akan didakwahi oleh Mu'adz. Ini menunjukkan seorang da'i yang mau berdakwah, penting kita tahu. Ya, siapa audien kita, siapa yang akan kita dakwahi. Ya. Sebab kalau kita mendakwahi orang-orang awam gitu, Bu, jangan disamakan kita berdakwah dengan orang-orang yang sudah berilmu, jangan. Orang ahli kitab, mereka punya ilmu. Ya. Kita lanjutkan ya Bapak sekalian. Sesungguhnya engkau hai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan yaitu berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dalam satu ayat yang lain, sampai mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ternyata, Bu, da'i yang dikirim oleh Rasulullah SAW, disuruh oleh Rasulullah SAW yang pertama kali didakwahkan tentang la ilaha illallah. Sampai mentauhidkan Allah. Ya. Mungkin ada yang berkata begini, Bu. Kalau Mu'adz, ya jelas dia berdakwah kepada ahli kitab yang bukan kaum muslimin. Makanya dakwahnya kepada syahadat la ilaha illallah. Nah, terus kita berdakwah kepada kaum muslimin, masa kita berdakwah kepada la ilaha illallah lagi? Kita katakan, iya. Karena di zaman sekarang banyak kaum muslimin tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Banyak, Bu. Banyak enggak orang Islam yang masih melakukan mistik-mistik, Bu? Pergi ke dukun, banyak enggak? Banyak, Bu. KTP-nya muslim. Banyak tidak orang Islam yang mengagungkan kuburan para wali itu, Bu? Lalu dibungkus dengan bungkus apa? Mencintai para wali. Tapi hakikatnya menyembah kuburan para wali. Ya, mengagungkan kuburan itu seagung-agungnya. Sampai mereka khusyuk di sisi kuburan itu. Di mana kekhusyuan itu tidak ada ketika mereka sholat dalam masjid. Ya. Ibu-ibu sekalian. Banyak kaum muslimin masih pakai jimat. Banyak kaum muslimin bahkan di sekitar kita saja, Bu. Masih banyak kaum muslimin yang bikin sedekah bumi. Menyembelih sapi, kerbau. Kemudian kepalanya, kakinya dikuburkan sesuai dengan arah mata angin katanya. Untuk menghindari apa katanya? Menghindari bala. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesyirikan ibu-ibu sekalian. Iya. Akibat daripada apa? Tidak faham makna la ilaha illallah. Makanya dakwah kepada tauhid harus kita tekankan terus, Bu. Pahamkan terus. Makanya Rasulullah SAW di sini ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, yang pertama kali beliau nasihatkan apa? Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan hai Mu'adz, yaitu mendakwahkan manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Dalam satu ayat yang lain, sampai mereka mentauhidkan Allah, yaitu menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fa'inhum ata'uka lidzalik." Kalau mereka sudah menaatimu
ya untuk bersyahadat la ilaha illallah, masuk Islam dan mentauhidkan Allah. Fa'alimhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Beritahu mereka, ajarkan mereka, hai Mu'adz, bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Setelah tauhid, ibu diajarkan, maka ajarkan tentang fikih sholat, tentang sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat itu ibadah yang paling agung, Bu. Rukun Islam yang paling agung setelah syahadatain, sholat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufr as-salah faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Iya. Makanya Imam Ahmad pendapatnya, orang yang meninggalkan sholat, dia bukan muslim. Iya. Saudaraku seiman, ibu-ibu sekalian. Nah kata Rasulullah SAW begitu, kalau mereka sudah menaatimu, yaitu untuk mentauhidkan Allah dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajarkan sholat 5 waktu. Berarti kita wajib setelah belajar tauhid, Bu, kita belajar sholat. Bagaimana cara sholat? Dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, kita berusaha untuk mengetahui dalil-dalilnya. Cara takbir bagaimana, mengangkat tangannya bagaimana. Kata Rasulullah SAW apa, Bu? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Berarti kita ngikutin Rasulullah dalam tata cara sholat. Bukan cuma sebatas ikut-ikutan kiai, Bu. Tapi kita berusaha untuk mengetahui dalil-dalilnya dari Rasulullah SAW. Iya. Kita lanjutkan, fa'inhum ata'uka lidzalik. Fa'alimhum anna Allah faradu alaihim sadaqatan tukhadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jika mereka menaatimu untuk sholat, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat, sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Ya. Jadi zakat itu diambil dari siapa? Dari orang kaya yang ada di tempat itu dan dibagikan kemana? Ke fakir miskin yang ada di tempat itu. Dari hadis ini kita ambil faedah, Ibu, bahwa hendaklah, Bu, zakat itu jangan dialihkan ke tempat lain dulu. Selama di tempat kita masih banyak orang miskin, utamakan dulu orang miskin yang ada di tempat kita. Ya. Ini enggak, Ibu, zakatnya dikirim ke tempat jauh sana. Sementara di tempat Ibu sendiri masih banyak orang susah, orang miskin. Ya enggak benar lah. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan begitu. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Dan dari sini jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa zakat boleh diberikan kepada satu asnaf dari 8 asnaf. Karena kan mustahik zakat kan ada 8, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah itu. Kita lanjutkan. Fa inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka menaatimu untuk membayar zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Maka jauhi oleh kamu untuk mengambil harta mereka yang paling berharga. Artinya ketika mengambil zakat mereka, jangan diambil tuh dari harta mereka yang paling berharga, jangan. Kecuali kalau mereka ridho.
Mereka yang ngasihnya. Tapi juga jangan diambil dari harta yang paling jelek. Jangan. Tengah-tengah di antara itu. Wattaqi da'watal mazlum. Dan hati-hati kamu dari dakwah, dari doanya orang-orang yang dizolimi. Hati-hati itu, Bu. Orang yang dizolimi itu dakwanya pasti diijabah, Bu. Kata Rasulullah, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ hijab. Karena doa yang orang yang dizolimi itu, Bu, tidak ada penghalang antara ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu ayat yang lain disebutkan bahwa doa orang yang dizolimi itu diarak oleh awan. Lalu Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku pasti akan kabulkan kamu walaupun setelah beberapa waktu. Hati-hati, Bu, mungkin Ibu nyakitin hati orang, mengambil harta orang, ya. Ibu menzolimi orang, akhirnya dia menangis di hadapan Allah dan mendoakan keburukan buat ibu. Ternyata Allah kabulkan doa dia, Bu. Ngeri, Bu. Jangan pernah menzolimi orang. Jangan pernah, ibu-ibu sekalian. Karena doa orang yang dizolimi itu dikabulkan oleh Allah. Ya. Ada orang yang bercerita, Bu, bahwa dia dulu di kantornya itu, ya, dokumen-dokumen dia sama temannya disobek-sobek. Dan dia merasa kesal banget, sakit hati. Saking kesal dan sakit hatinya karena dokumen-dokumen penting dia disobek-sobek sama temannya itu. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, sobek-sobek dia, ya Allah. Subhanallah, setelah beberapa tahun, temannya ini mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan. Dan badannya tersobek-sobek. Allah kabulkan doanya, Bu. Subhanallah. Oleh karena itu hati-hati, Bu, dengan doa orang yang dizolimi itu, Bu. Ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik, Ibu-ibu, dari hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Saleh Fauzan. Faidah yang pertama, masyru'iyatu irsali du'ati ilallah. Disyariatkan mengirim para da'i yang betul-betul sudah kuat keilmuannya. Jadi para da'i itu bukan asal, Bu. Kalau zaman sekarang kan kursus da'i 4 bulan. Sebatas pintar ngomong, ngoceh, udah jadiin da'i. Ya nggak cukup lah. Ya, da'i itu yang sudah dididik betul. Ya, da'i itu yang sudah belajar Al-Quran, hadis yang dengan kadar yang mencukupi tentunya. Sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan, ilmu tentang tauhid. Ya. Belajar beberapa kitab tauhid dan dia betul-betul sudah menguasainya. Sudah diajari juga dia tentang fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji yang dibutuhkan dalam dakwahnya nanti. Sudah diajarkan juga ya bagaimana adab-adab ya ketika berdakwah. Penting itu. Kan di zaman sekarang ini, Bu, ya, semua orang jadi dai asal pintar ngomong. Dai-dai selebritis yang namanya menjadi tenar akibat masuk ke televisi-televisi nasional. Yang ternyata kita lihat kalau ngomong agama nggak pakai dalil sama sekali. Hanya berdasarkan kepada akal-akalan saja. Yang seperti ini, Bu, malah lebih banyak menyesatkannya daripada ya memperbaiki. Alhamdulillah, nas'alallah salamata wal afiyah. Faedah yang kedua, anna syahadat la ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihin nas
bahwa syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban yang pertama dan yang hendaknya pertama kali didakwahkan kepada manusia. Ini kewajiban yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah. Yang pertama kali didakwahkan la ilaha illallah. Pahamkan manusia tentang makna la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Ya. Faedah yang ketiga, anna makna syahadat la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah wa tarki ibadati ma siwah. Bahwa makna syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Nah, di sini kita penting, Bu, seorang dai untuk memahamkan apa itu ibadah. Ibadah apa sih? Ya, pahamkan bahwa ibadah itu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai, baik ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, ibadah itu ada 3, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Dan yang paling agung ibadah hati. Ibadah hati berupa apa, Bu? Mengagungkan Allah, takut kepada Allah, ya, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, ya. Demikian pula membesarkan Allah dengan hati. Nah ini, Ibu. Dan pahamkan bahwa kalau kamu mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, kamu sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena cinta itu ibadah. Jangan sampai cinta kamu kepada makhluk sama dengan cinta kamu kepada Allah. Jangan sampai kamu mengagungkan selain Allah seperti kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nah, di sini kita penting, Bu, pahamkan tentang hakikat ibadah itu. Faedah yang keempat, annahu la yuhkam bi islamil kafir illa bin nutqi bi syahadatain. Bahwa orang kafir tidak bisa dihukumi muslim kecuali kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang berkata, saya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ustaz, tapi saya sudah yakin Islam itu benar. Sebatas yakin Islam benar belum cukup memasukkan dia ke dalam Islam. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, harus itu, Bu. Dan harus ada saksi bahwa dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ibu. Ya. Faedah yang kelima, anal insan qad yakunu qari'an aliman wa huwa la ya'rifu makna la ilaha illallah. Bahwa seorang insan terkadang dia berilmu, banyak baca buku, tapi tidak faham makna la ilaha illallah. Ada yang kayak gitu, ada. Karena dia nggak peduli dengan ilmu tauhid, ya. Dia hanya membaca kitab fikih aja, hanya baca kitab sejarah saja, hanya baca kitab apa? Kitab-kitab yang selain tauhid lah. Akhirnya tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Maka orang ini tertipu, Bu. Hendaknya yang pertama kali kita pelajari, Bu, yang kita berusaha untuk pahami adalah makna la ilaha illallah. Itu dulu, Ibu-ibu sekalian. Faedah yang keenam, anna mukhatabatal alim laysat ka mukhatabatil jahil. Bahwa berbicara kepada seorang yang punya ilmu itu beda dengan berbicara kepada orang yang jahil, nggak punya ilmu, Bu. Ya, karena Nabi SAW di sini memberitahu Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, hai Mu'adz.
Berarti Mu'adz harus siap-siap nih untuk bisa membantah syubhat-syubhat mereka ini. Karena ahli kitab kan punya keilmuan, Bu. Biasanya syubhatnya juga banyak. Berarti untuk menghadapi orang yang punya ilmu ini, kita juga harus kuat nih. Ya, dalam menyampaikan hujah dan dalil dan argumentasi yang kuat. Ya. Faedah yang ketujuh. At-tanbih ala annahu yanbaghi lil insan khususan ad-da'iyah an yakuna ala basiratin min dini. Peringatan bahwa seorang insan, apalagi seorang da'i, harus betul-betul berilmu tentang agamanya, Bu. Ya, harus, Bu. Setiap muslim wajib belajar ilmu agama. Ya, tapi untuk memperdalam betul-betul secara mendalam itu tidak wajib. Yang wajib mempelajari tentang rukun Islam, rukun iman. Karena itu rukun masalahnya. Ya. Faedah selanjutnya, yang ke-8. Anna sholata a'zamul wajibat ba'da syahadatain. Bahwa kewajiban yang terbesar setelah 2 kalimat syahadat, yaitu sholat 5 waktu. Ibu, orang yang senantiasa memperhatikan sholat 5 waktunya, kekhusyuannya, ya rukun-rukunnya, ini insya Allah orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik, Bu. Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, Bu. Kalau misalnya ada orang rajin sholat tapi maksiatnya juga rajin, biasanya akibat dia tidak peduli sholatnya tuh. Kekhusyuannya nggak peduli, tumakninahnya nggak dipedulikan. Akhirnya nggak berbekas. Ya. Beda dengan orang yang betul-betul memperhatikan sholatnya. Dia perhatikan kekhusyuannya, dia perhatikan tumakninahnya, dia perhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Maka yang seperti ini sholat yang akan membekas di hati seorang hamba. Memberikan kekuatan, ibu-ibu sekalian. Faedah yang ke-9. Anna zakata aujabul arkan ba'da sholah. Bahwa zakat itu adalah rukun yang paling wajib setelah sholat. Setelah sholat, maka rukun yang paling wajib adalah zakat. Ya, maka ibu-ibu yang diberikan oleh Allah keluasan rezeki, wajib belajar ya fikih zakat harta yang ibu miliki itu. Ya, apakah sudah nasam sampai nisabnya apa belum, sudah haul belum? Penting itu, Bu. Faedah selanjutnya, bayanu masrifin min masarafiz zakah. Penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Bahwa zakat itu ada 8 asnaf. Namun, boleh diberikan kepada fakir miskin saja. Sebagai disebutkan dalam hadis tadi. Faedah yang ke-11, annahu la yajuzu akhdhu zakah min jayyidil mal. Illa birridha sahibi. Ketika mengambil zakat, jangan mengambil harta dia yang paling mahal, yang paling bagus. Kecuali kalau pemiliknya ridho. Ya. Faedah yang terakhir, ibu-ibu, at-tahdhir minadz-dzulm. Peringatan dari berbuat zolim kepada orang lain. Hati-hati, Bu. Jangan sampai kita berbuat zolim. Ya. Wa anna da'watan madhlum mustajabah, karena doa orang yang dizolimi itu mustajab. Dan di akhirat, Bu, kita akan membayar kezoliman dengan amal soleh kita, Bu. Akan disebutkan dalam hadis, atadruna manil muflis. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu siapa? Kata para sahabat, al-muflisun fina man la dirham lahu wa la mata. Oh ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang ludes hartanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa, Bu? Walakin al-muflis yaumal qiyamah min man ya'ti bi salatin wa siyamin wa sadaqatin wa hajjin atau kama qala.
Tapi orang yang muflis, yang bangkrut pada hari kiamat, orang yang datang membawa pahala sholat, puasa, zakat, haji. Waqad syatama hadha, wa akhadha mala hadha, wa ahraqa dama hadha, wa daraba hadha. Ternyata dia pernah mencaci maki orang, pernah mukul orang, pernah mengucurkan darah orang, ya, pernah ya menzalimi orang lah istilahnya begitu. Fayuta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Maka ia pun berikan ya pahalanya itu kepada orang-orang yang ia zalimi itu. Fa in faniyat hasanatu, kalau kebaikan pahala dia sudah habis untuk membayar kezaliman-kezaliman itu, ukhidat min khotoyahum, maka dosa orang yang dizalimi ini diambil lalu diberikan kepada orang yang menzaliminya. Thumma turiha fin nar, kemudian orang itu pun dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Mungkin ibu pernah menggibah orang, Bu. Seperti yang namanya ibu-ibu. Ya. Banyak ibu-ibu itu rajin gibahin orang, Bu. Hati-hati tuh, Bu. Zolim tuh, Bu. Ya. Karena gibah itu artinya apa, Bu? Merusak kehormatan seseorang, Bu. Dan merusak kehormatan seorang muslim itu, Bu, dosanya berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ibu misalnya pernah mukul teman misalnya, atau ibu minjem tapi nggak ada niat dikembaliin, ya, dengan alasan dia kan teman saya. Nggak bisa begitu, Bu, itu zalim, Bu. Mengambil harta manusia dengan tanpa hak, ya. Nah ini ibu, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang ya berusaha menjauhi perbuatan zalim kepada manusia. Ya. Demikian wabillahi taufik, kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Bagaimana seorang muslim tapi sering meninggalkan sholat karena malas dan berat, karena kerjaan, Ustaz. Ini bahaya besar. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas. Menjadi dua pendapat. Imam Ahmad berpendapat bahwa dia kafir, murtad dari agama Islam. Sementara jumhur ulama mengatakan belum kafir, tapi dia harus diberikan hukuman. Imam Syafi'i mengatakan hukumannya dibunuh. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan hukumannya dipenjara sampai sholat. Bayangkan, Bu, para ulama memperselisihkan tentang keislaman orang ini, Bu. Dan orang yang meninggalkan sholat itu berat dosanya, Bu. Ngeri. Ya. Maka dari itu, hati-hati. Kalau ada orang yang suka meninggalkan sholat hanya karena misalnya kerjanya berat, apakah dia lebih membela kerjaan daripada agamanya, akhiratnya? Hanya untuk mencari dunia, dia gadaikan akhiratnya, la ilaha illallah. Ini orang tertipu ini, Bu. Bagaimana hukumnya menyuruh anak kerja ke Jepang buat kerja? Karena di sini ekonomi tambah sulit, Ustaz. Anak laki-laki. Pertama, Bu, apakah di Jepang itu terjamin agamanya atau tidak?
Kalau dia pergi ke Jepang menyebabkan agamanya rusak, hancur, jangan, Bu. Wallahi agama anak tuh segala-galanya, Bu. Tapi kalau di sana, ya, ada komunitas Muslim, di sana juga ada kajian-kajian Islam, ya, sehingga terpelihara akidahnya, agamanya, silahkan saja. Kalau memang itu sudah benar-benar dibutuhkan, silahkan saja. Ya. Saya seorang ibu rumah tangga mempunyai orang tua yang sudah tua di kampung. Usia beliau 70 tahun. Bapak sudah meninggal lama, beliau ajak saya menemani beliau. Tapi suami saya tidak mau tinggal di kampung, Ustadz. Saya ajak ibu ke sini juga, beliau nggak mau. Gimana, Bu? Istri itu harus lebih berat ke suami. Ya. Berbeda dengan suami. Kalau suami wajib berbakti kepada orang tua. Adapun istri wajib berbakti kepada suami. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan, kalau aku menyuruh orang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Coba ibu pahamkan kepada ibu yang di kampung tuh, Bu. Saya masalahnya seorang istri, dan istri itu harus berbakti sama suami, Bu. Ya, ayolah Bu, kemari Bu. Ya, insya Allah di sini ya banyak manfaatnya tinggal di sini, Bu. Rayu terus, Bu, supaya ibunya mau tinggal di rumah ibu. Mohon nasihat Ustadz, saya seorang ibu supaya sabar mengajak anak hijrah di atas sunnah. Saya ajak dengan perjuangan harta dan pikiran, sedangkan suami nggak peduli. Masya Allah, berarti pahalanya buat ibu diborong. Ya, ketika suami nggak peduli dan ibu terus mengajak, itu artinya pahalanya diborong sama ibu semua, Bu. Dan jangan pernah sedih dan putus asa, Bu. Karena ibu sudah mendapatkan pahala besar. Dan terus ya sambil ibu berdoa dan doa orang tua itu insya Allah didengar. Ya, ajak terus anak, pahamkan dengan cara yang terbaik tentunya, Bu. Ajak bertukar pikiran dia. Pahamkan tentang hakikat kehidupan di dunia. Wadudinuna, kita ini sementara. Ya. Ingatkan bahwa setiap manusia pasti akan mati. Ya. Pahamkan dia tentang agama kita siapa Tuhan kita, Allah, siapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, apa agama kita, pahamkan terus. Jangan pernah putus asa, Bu. Ya. Jika seorang dari Nasrani pindah ke Islam, mu'alaf, tapi dia tidak melaksanakan sholat, Ustadz. Kadang sholat, kadang enggak. Gimana tuh hukumnya itu? Wah, ini keislamannya diragukan ini. Ya. Maka yang di sini penting, Bu, ya. Para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam itu penting untuk dididik. Ya. Diajak terus dipahamkan tentang Islam. Jangan sampai dibiarin, udah masuk Islam, udah dibiarin. Ajak terus. Kalau ibu punya teman yang baru masuk Islam, ajak dia, ayo ngaji. Kita pahami agama Islam, apa itu agama Islam. Dekati dia, pahamkan hakikat agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Bu. Bagaimana caranya ya Ustadz agar bisa tenang dan yakin dengan pertolongan Allah saat ditimpa musibah ya Ustadz? Saya mencoba untuk istighfar, berdoa, tapi selesai itu muncul lagi perasaan kalut, cemas, dan takut tidak bisa melewati dengan baik. Caranya ibu harus menguatkan keyakinan ibu kepada Allah, Bu. Sebab pertama, Bu, ketakutan, kecemasan itu akibat ibu suudon kepada Allah.
berburuk sangka kepada Allah seakan-akan Allah tidak akan mendengar doa ibu, tidak akan menolong ibu. Ya. Berarti di sini ibu sedang krisis keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatkan keyakinan kita dengan bagaimana caranya sering-sering baca Quran dengan terjemahnya. Baca tentang kisah-kisah bagaimana Allah menolong para nabinya, bagaimana Allah membela orang-orang beriman, bagaimana janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan bahwasanya Allah tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Pasti Allah akan menepati janjinya. Supaya muncul keyakinan dan husnudon kepada Allah. Jangan dibiarkan terus. Sebab ini kalau sudah sampai tahap kepada suudon, lama-lama ibu akan jauh dari Allah. Lama-lama akhirnya ibu tidak mau lagi berdoa kepada Allah. Yang musibahnya lagi, na'udzubillah min dzalik, akhirnya ibu tidak lagi percaya kepada Allah. Nah, ini penyakit yang mengerikan, Bu. Kalau dibiarkan, Bu. Jangan dibiarkan, Bu. Terus mendekatlah kepada Allah, takarublah kepada Allah. Sering-sering baca Quran dengan terjemahnya dan tafsirnya. Supaya ibu semakin yakin. Apakah termasuk zolim seorang ayah tidak menafkahi anak kandungnya dari kecil? Jelas ini zolim, Bu. Seorang ayah punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya. Jika ia tidak menafkahi, maka ia telah berbuat dosa di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan para suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Tapi kemudian dia tidak mau menafkahi, zolim dia. Tapi bagaimana anak? Apakah dia tetap wajib berbakti kepada ayahnya yang tidak menafkahinya? Tetap wajib. Tidak boleh membalas kezoliman orang tua dengan cara kita menzolimi mereka. Tidak mau berbakti, tidak boleh. Tetap. Dan hendaklah kamu berbakti sama orang tua semata-mata karena Allah saja sudah. Karena mengharapkan pahala. Orang tua dan keluarga besar menganut tarikat sufi dan kejawen. Ketika kami mudik dan silaturahim, ada perasaan tidak nyaman dan tidak betah karena ada foto pemuka agama yang dikultuskan. Musik juga hingar-bingar, asap rokok dan bentuk kemudaratan lainnya. Kami niatkan birrul walidain, namun satu sisi saya tidak bisa sholat, dzikir dengan tenang, dan rasanya ingin cepat kembali ke kota. Namun khawatir mereka tersinggung. Mohon Ustadz nasihatnya. Sabar. Untuk mendakwahi orang tua itu butuh waktu. Yang kamu pikirkan adalah bagaimana kamu menyelamatkan orang tua kamu dari api neraka. Betul. Pastinya hati kamu tidak akan pernah tenang. Karena kamu menghadapi perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Betul itu. Tapi coba pikirkan baik-baik. Apakah saya akan biarkan terus orang tua saya seperti ini? Coba putar otak kita. Bagaimana caranya saya bisa mendakwahi orang tua saya? Mendakwahi bapak saya, ibu saya yang ternyata pemikirannya masih menyimpang. Nah itu Bu, yang kita pikirkan Bu. Mudah-mudahan dengan ibu sabar, tetap berbakti, dan berusaha untuk memahamkan. Mulai dulu dari tauhid dulu. Mengenalkan mereka kepada Allah siapa. Oh yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Pahamkan dulu dari itu dulu Bu. Setelah mereka paham bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, pahamkan bahwa Allah sudah mengutus Rasulnya untuk mengenalkan kepada manusia tentang syariatnya. Kewajiban kita ngikutin Rasul. Pahamkan. Dan itu memang butuh waktu.
Nggak bisa. Ya, sekaligus begitu nggak bisa. Apakah diperbolehkan kita memberikan akikah kepada keponakan yang baru lahir berupa makanan yang sudah siap saji, Ustadz? Ibu, akikah itu harus dengan menyembelih. Tidak cukup sebatas makanan. Ya. Jadi akikah itu disembelihkan, dibelikan kambing, 1 ekor buat perempuan, 2 ekor buat anak laki-laki. Disembelihkan untuk mereka, Bu. Jadi akikah sebatas berupa makanan saja nggak cukup. Ya. Akikah itu disembelihkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih apa? Kambing. Kalau jilbab bagian samping hanya sampai sesiku atau di bawah siku, tidak sampai pergelangan tangan. Apakah sesuai dengan syariat dan bisa dipakai sholat tanpa menggunakan mukena lagi, Ustadz? Saya ingin pahamkan dulu kepada yang bertanya ini tentang makna jilbab. Karena yang saya pahami dari pertanyaan ini, si penanya memahami jilbab itu kerudung. Padahal kerudung itu bukan jilbab. Kerudung itu bahasa Arabnya khimar. Pakai kho, bukan pakai ha. Ya. Khimar. Ayat kerudung dengan ayat jilbab beda. Ayat kerudung itu di surat An-Nur ayat 31. Ayat jilbab surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, terus apa dong bedanya jilbab dengan kerudung? Bedanya, kata para ulama, jilbab itu pakaian kurung, ya, yang menutupi seluruh tubuh. Nah, jilbab itu pakaian kurung yang menutupi seluruh tubuh. Sedangkan khimar, kerudung itu adalah yang menutupi kepala sampai ke dada. Yang disebutkan dalam ayat itu, wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Hendaklah para wanita memakai kerudung-kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Iya. Nah, Ibnu Hajar menjelaskan dan para ulama menjelaskan bahwa kerudung itu ya sampai ke dada. Kemudian ditutup lagi dengan jilbab. Jilbab ini pakaian yang besar menutup sampai ke kaki. Ya. Itulah yang benar, Bu. Kalau di Indonesia kan memang kerudung yang dipanjangkan. Kerudung yang dipanjangkan sampai ke paha. Terus pakai baju kurung yang besar. Nah, baju kurung yang besar itu jilbab namanya. Namun yang lebih sesuai dengan sunnah adalah kerudung dengan cara dililit, kemudian sampai ke dada. Kemudian ditutup dengan apa? Jilbab. Ya, melabuh sampai ke bawah. Seperti yang dilakukan oleh para wanita di Saudi Arabia. Ya. Itu yang lebih sesuai dengan sunnah. Bagaimana sikap kita menyikapi kondisi ekonomi dan pemimpin yang katanya zolim sama rakyatnya. Karena banyak kita umat yang akhirnya terbawa pemikiran orang untuk membenci pemerintah. Bahkan statusnya mencela pemimpin. Ngeri, Bu. Ketahuilah, Ibu. Pemimpin yang zolim itu akibat daripada kezolimin rakyat. Allah itu maha adil, Bu. Allah akan memberikan pemimpin ke suatu bangsa sesuai dengan keadaan bangsa itu. Kalau bangsa itu memang bangsa yang zolim, yang jauh dari Allah, Allah pun akan berikan pemimpin yang sama.
Dari mana dalilnya? Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin zalim untuk rakyat orang yang zalim. Demikianlah sebagian orang zalim itu akan menjadi pemimpin untuk sebagian yang zalim lagi. Disebabkan oleh perbuatan mereka, kata Allah. Pepatah Arab mengatakan kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, seperti itulah keadaan pemimpin kalian. Ngeri, Bu. Ya. Di media sosial itu isinya hujatan terus. Setiap pergantian pemimpin dicari lagi. Hati-hati, Bu, ini propaganda, Bu, untuk menghancurkan negeri kita nih, Bu. Harusnya kalau kita melihat pemimpin zalim, kita juga harus lihat rakyatnya pun zalim. Enggak mungkin Allah itu zalim kepada hamba-hambanya. Allah Maha Adil. Allah berikan pemimpin zalim akibat kezaliman rakyat juga. Karena itu sebagai balasan yang setimpal bagi mereka-mereka yang zalim itu, Bu. Coba kita lihat di negeri kita ini. Banyak orang Indonesia yang masih berbuat kesyirikan, tidak, Bu? Masih berbuat kebid'ahan, tidak, Bu? Masih banyak tidak orang-orang yang tidak peduli dengan agama Allah, enggak, Bu? Banyak, Bu. Ya. Itu laki-laki yang senang laki-laki, banyak. Perempuan yang senang perempuan, banyak. Perzinahan tersebar. Terus kita berhayal pengen punya pemimpin yang adil. Sementara kita sebagai rakyat sendiri banyak kezalimannya. La ilaha illallah. Sudah gitu kita terpengaruh, akhirnya ikut-ikut mencela pemimpin. Akhirnya kita jatuh kepada keyakinan Khawarij. Mencela pemimpin itu tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Bu. Hati-hati. Kewajiban kita bukan mencela. Mencela itu tidak akan memperbaiki. Yang dianjurkan oleh para ulama adalah mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Imam Al-Barbahari berkata dalam kitab Syarh Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan," kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan keburukan kepada pemimpin, suka mencela pemimpin, fa'lam annahu min ahlil hawa. Ketahuilah ia termasuk ahli hawa, pengikut hawa nafsu itu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan, kalau kamu melihat ada orang yang selalu mendoakan kebaikan buat penguasa, ya fa'lam annahu min ahli sunnati insyaallah. Insyaallah ini orang termasuk ahlu sunnah. Apa manfaatnya mencela? Apakah dengan mencela akan beres segala urusan? Masalahnya kita itu termakan, Bu, oleh provokator-provokator yang kebetulan mereka ini mungkin pihak oposisi yang merasa dirugikan oleh rezim yang ada misalnya. Yang kemudian berusaha untuk memprovokator rakyat supaya membenci kepada pemimpin ini. Tujuannya apa? Nanti dijatuhkan. Biar mereka yang memprovokasi ini bisa naik lagi. Ya. Tujuannya politik semuanya, Bu. Cuman kita yang jadi korban. Kitanya yang bahlul. Sangat mudah sekali untuk terkena provokasi. Ya. Jadi yang lebih baik gimana dong? Lebih baik doakan, Bu, pemimpin kita supaya Allah beri hidayah, supaya Allah perbaiki negeri. Saat ibu salat tahajud berdoa sama Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpinku, ya Allah, perbaiki negeriku, ya Allah. Barangkali doa ibu mustajab didengar sama Allah. Ya. Apabila seorang suami berkurban, apakah anak dan istrinya berkurban juga atau hanya dapat pahalanya saja, Ustadz? Kalau yang berkorban cuma suami, dan suami meniatkan untuk diri dan keluarganya, maka pahalanya berarti dibagi-bagi.
Bukan cuma suami ya Bu ya, tapi juga buat istri dan anak-anaknya. Ya. Penilaian bahwa kita dizolimi itu bagaimana ya Ustadz? Bagaimana jika diperlakukan yang ia dapat dikarenakan oleh perbuatannya sendiri? Apakah itu masuk dihitung bahwa ia dizolimi? Dizolimi itu adalah oleh orang lain. Orang lain melakukan perbuatan menzolimi diri kita, baik dengan lisan atau perbuatan. Dengan lisan contohnya ada orang yang ya menggibah kita, menjelek-jelekan kita, atau mengejek kita, itu zolim. Ya. Itu zolim namanya, Bu. Atau mengambil harta kita, atau merusak kehormatan kita. Ya. Maka ini zolim. Jadi hakikat zolim itu apa? Yaitu berbuat tidak baik kepada orang lain. Itu menzolimi orang namanya, Bu. Nah, zolim ada dua. Menzolimi diri sendiri dan menzolimi orang lain. Adapun hadis yang sedang kita bahas tadi, kata Rasulullah, hati-hati dari doa orang yang dizolimi. Yaitu yang dizolimi oleh orang lain. Ya. Jika dizolimi orang itu tidak ada kaitannya dengan hukuman dari Allah, jelas ada hukumannya dari Allah, Bu. Ya. Orang yang dizolimi itu memang doanya didengar sama Allah. Tapi kalau orang yang dizolimi ini misalnya orang kafir, tetap diberikan hukuman oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Jadi tidak setiap orang yang doanya didengar sama Allah, kemudian Allah tidak menegakkan hukuman akibat dosanya, ya enggak juga, Bu. Jangan dipahami seperti itu. Ya. Bagaimana jika diperlakukan yang ia dapat dikarenakan oleh perbuatannya sendiri? Apakah itu masih dihitung bahwa ia dizolimi dikarenakan oleh perbuatannya sendiri? Maksudnya gimana, Bu? Ini pertanyaannya nggak dikasih contoh sih. Tolong dong kasih contoh gimana, maksudnya apa? Ya, kalau pertanyaannya ngambang nanti jawabannya jadi ngambang juga. Bahaya dari riya, bagaimana kalau kita ditanya sama orang, kamu puasa enggak? Padahal kita puasa supaya tidak riya, bagaimana jawabnya Ustadz? Kalau ada yang bertanya gini, kamu puasa enggak? Jawab, kepo. Ya. Bilang gitu. Ngapain sih kamu kepo? Udahlah nggak usah nanya kayak gituan. Ya. Dulu salafus soleh paling nggak suka, Bu, ditanya kayak gitu, Bu. Kamu puasa enggak? Kamu sedekah enggak? Kamu ngapain? Kamu nanya. Ya. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, gimana puasamu, hai Rasulullah? Marah Rasulullah ditanya begitu. Ya. Apakah ada yang namanya umroh berkali-kali, Ustadz, kalau sudah sampai di tanah suci? Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang lebih baik kita sekali perjalanan, sekali umroh. Tapi kalau misalnya kita ya belum tentu bisa balik lagi umroh, karena mungkin ya dari sisi finansial juga kurang. Ini kesempatan saya lagi umroh, alhamdulillah. Maka kemudian setelah umroh kita pergi ke Tanim untuk mengumrohkan orang tua kita. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang masalah ini, kata beliau boleh kalau seperti itu. Iya, Syekh Soleh Fauzan juga seingat saya membolehkan. Bagaimana kalau lupa bayar zakat fitrah anak saya tinggal di Jepang, Ustadz? Anak ibu tinggal di Jepang udah kerja kan? Kalau udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, ya, dia wajib menzakati dirinya sendiri. Ya.
Kalau sudah kerja, sudah punya. Tapi kalau anak ibu di Jepang dalam rangka sekolah dan belum punya penghasilan, maka ibulah yang mengeluarkan zakat fitrnya. Kalau lupa bagaimana? Ya, kalau lupa, ya kita mohon ampun, istighfar sama Allah dan segera keluarkan, Bu. Kalau kita melaporkan kasus pencabulan, apakah sama halnya menzolimi keluarganya? Enggak. Kalau memang orang ini memang berbahaya. Ya. Sekarang kalau ada orang yang melakukan kejahatan kita laporkan, apakah berarti kita menzolimi keluarganya? Ya enggak lah. Kalau begitu di zaman Rasulullah SAW gimana itu? Ya, orang-orang yang dilaporkan, ada yang minum arak, dilaporkan ke Rasulullah SAW, akhirnya dicambuk. Ada yang ini dan itu. Ya, kalau dibiarkan, tidak dilaporkan, akhirnya merajalela gimana? Mana yang lebih besar mudorotnya? Mendiamkan sehingga orang ini merasa aman, akhirnya melakukan pencabulan di mana-mana? Atau kita laporkan supaya dia kapok dan banyak yang selamat dari pencabulan dia? Ya, tentu ibu mudarat khusus dikedepankan daripada mudarat umum. Hanya karena kemudian ya, dianggap itu menzalimi keluarganya, tidak bisa. Ya, karena menyebar aib keluarganya, bukan juga. Bukan sedang menyebar aib keluarga itu. Tapi karena memang orang ini perbuatannya sudah nista. Ya. Jika anak yang sulit melaksanakan sholat secara mandiri, sejauh mana orang tua perlu mengingatkan. Bu, tidak ada batasan. Ingatkan terus, dan jangan bosan. Ya, sampai si anak punya kesadaran sendiri. Takut-takut dia dengan neraka. Ingatkan tentang kematian. Bu. Bagaimana kalau kita sudah berbuat salah, sudah minta maaf sama orang-orangnya 2 kali, tapi dia tidak memaafkan, Ustadz. Kalau kita sudah berusaha minta maaf, ya, tapi dia tidak mau memaafkan, maka kita insya Allah dimaafkan oleh Allah, Bu. Yang kedua, kita berusaha terus berbuat baik sama dia. Ibu kirimi, kasih dia buah-buahan, berbuat baik tuh sama dia. Ya. Ustadz, kita berteman berencana untuk umroh bersama. Tapi belum ada uang yang terkumpul. Mohon nasihat dan langkah-langkahnya Ustadz, kalau belum ada uang mabu, gimana lagi? Ya. Kalau kita belum mampu umroh, cari amalan-amalan yang nilainya sama dengan umroh. Supaya kita dapat pahalanya pun tidak kalah. Ya. Apalagi ini untuk berencana mau umroh bareng-bareng tapi nggak punya duit, gimana Ustaz? Ya. Kita katakan kepada dia, kalau gitu ibu cari duit lah. Ya. Kalau memang tidak punya kemampuan, ya sudah, kita jangan menyusah-nyusahkan diri kita juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Ya. Apa hukumnya memberi hadiah kambing sekaligus mencarikan tukang potong dan tukang masak untuk keperluan akikah putra dari keponakan? Bagus, Bu. Kalau memang keponakan misalnya nggak punya uang untuk akikah, terus ibu kasih hadiah kambing, nih buat akikah anak kamu. Itu kebaikan buat ibu, Masya Allah. Iya.
Hukumnya orang tua menunda-nunda bayar SPP. Padahal ia mampu dan sekolah juga paling murah. Ini zolim. Karena tidak sesuai dengan perjanjian. Dia sudah melanggar perjanjian. Karena ketika dia masukkan sekolah, anaknya ke sekolah itu, perjanjiannya apa? Wajib bayar SPP. Kemudian dia tidak mau bayar. Maka zolim, ya. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan perjanjian. Dan Rasulullah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin wajib melaksanakan syarat-syarat mereka dan perjanjian mereka itu. Apakah bisa dikatakan zolim, Ustadz? Pekerja atau karyawan yang datangnya tidak tepat waktu dan pulangnya lebih cepat. Kalau dia datangnya lambat, pulangnya cepat, terus maunya gajinya sempurna, ini dia makan gaji buta. Tidak berhak mendapatkan gaji sempurna dia. Wajib dipotong itu. Ya. Berarti pekerja ini disebut apa? Tidak amanah. Ya, kalau tidak amanah apa dong? Khianat. Dan itu termasuk apa dong? Termasuk perangai kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda, ya, ayatul munafik salas, tanda orang munafik 3. Di antaranya apa? Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Itu dosa besar itu, Bu. Ada kebiasaan sebagian masyarakat seperti ketika hendak pindah rumah, bangun rumah, atau mengadakan resepsi pernikahan, bahkan ketika akan melakukan perjalanan jauh, mereka melakukan yang katanya ngitung. Apakah yang termasuk syirik? Ya. Karena mereka menganggap dengan cara ngitung, dia menentukan ini hari baik, ini hari buruk. Berarti dia menisbatkan kebaikan dan keburukan kepada selain Allah. Padahal yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Bukan hari. Kebaikan dan keburukan, selamat atau tidak ditentukan oleh hari. Ya, itu jelas syirik, tatayur. Harus dipahamkan bahwa seperti ini tidak dibenarkan. Ada juga ketika petani tanaman padinya diserang hama tikus, ada keyakinan tidak boleh makan menjelang waktu maghrib. Ini juga tatayur. Ya, termasuk syirik? Ya. Kadang membawa tanaman padi yang telah dirusak tikus dan disimpan di dapur di atas tungku. Apakah termasuk syirik? Betul. Itu termasuk tatayur. Ya, menisbatkan kesialan kepada selain Allah. Padahal yang memberikan kesialan, yang memberikan manfaat, mudarat, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kamu ditimpa mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah saja. Ya. Maka menisbatkan kesialan kepada selain Allah, kemudaratan bahwasanya ada yang bisa memberikan kesialan dengan tanpa izin Allah, ini termasuk syirik, Ibu. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره. جزاك الله خير. بارك الله فيك. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan